ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونية به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونوّر فيه قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة. Al-Baqarah 265. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim. Min anfusihim kamasali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain. Fa in lam yusibha wabilun fadl. Fa in lam yusibha wabilun fadl. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina, adapun perumpamaan orang-orang yunfikuna, yang membelanjakan, yang menafkahkan, amwalahum, menafkahkan harta-harta mereka, ibtigha'a mardatillah, tujuannya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tasbitan min anfusihim, dan karena keteguhan atau keyakinan diri mereka,
kamasali jannatin, perumpamaannya itu seperti jannatin, kebun, birobwatin, yang ada di tempat dataran yang tinggi, di atas lembah atau gunung. Asobaha wabilun, kebun tersebut selalu disirami dengan hujan lebat. Fa'atat ukulaha di'fain, fa'atat, maka kebun-kebun itu menghasilkan ukulaha, buah-buahnya, di'fain, 2 kali lipat, sangat banyak. Fa'illam yusibha wabilun, umpama kebun tersebut tidak disirami wabilun, hujan lebat, fatallun, maka tetap disirami hujan gerimis, dan itu sudah cukup. Wallahu, Allah, bima ta'maluna, dengan apa saja yang kalian kerjakan, basirun, maha melihat. Jadi kalau pada ayat sebelumnya kemarin disebutkan tentang perumpamaan orang bersodakoh atau menginfakkan harta tapi diiringi riya, itu seumpama batu yang di atasnya ada tanah lalu diguyur air hujan, maka tanah itu kemudian hilang, batu itu bersih, tidak ada tanahnya. Artinya tanah di atas batu itu perumpamaan sodakoh atau amal kebaikan yang diiringi riya kemudian jadi hilang, terhapus, laksana terhapusnya tanah yang berada di atas batu karena tersiram air hujan. Nah, sebaliknya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya hanya benar-benar mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan watasbitan min anfusim, hanya dengan dasar dia benar-benar yakin, percaya, mantap dengan adanya pahala Allah, itu seperti kamasali jannatin, seperti kebun yang berada di dataran tinggi, di atas gunung misalkan. Asobaha wabilun, yang senantiasa itu kebun tersebut disirami dengan hujan yang deras. Karena terus menerus disirami, maka fa'atat ukulaha di'fain, maka kebun-kebun ini kemudian menghasilkan buah-buahan yang berlipat-lipat. Perumpamaan orang yang benar-benar dalam bersedekah, dalam menginfakkan harta, benar-benar hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin dengan pahala Allah. Jadi seperti kebun itu selalu menghasilkan buah-buahan, produksi buah-buahannya itu makin lama makin bertambah. Jadi seakan-akan pohon itu nggak ada masa tidak produktifnya, produktif terus, berbuah terus begitu, karena kebutuhan pengairannya itu tercukupi. Amal-amal kita, ibadah kita, sedekah kita, infak kita yang diniati hanya cari ridho Allah, itu akan terus menerus pahalanya mengalir terus menerus. Jadi satu kebaikan akan melahirkan kebaikan berikutnya, terus menerus. Itu kalau jadi tidak ada yang sia-sia, tidak akan rugi kalau ada orang menginfakkan hartanya hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pasti itu akan menghasilkan kebaikan-kebaikan, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Kita punya rezeki halal misalkan, lalu kita berikan kepada tetangga kita, akhirnya tetangga kita itu dengan mendapatkan sedekah dari kita, dia bisa bekerja. Dengan bekerja akhirnya dia bisa menafkahi keluarganya, bisa menafkahi anak-anaknya juga. Dengan dia menafkahi anak-anaknya, akhirnya keluarga dan anak-anaknya bisa beribadah, dan seterusnya terus menerus sambung menyambung lah seperti itu.
Jadi akan kebaikan infak sedekah yang diniati hanya mencari ridho Allah itu seperti itu, seperti kebun buah yang hasilnya akan berlipat-lipat, tidak pernah berhenti. Fa illam yusibha wabilun fatol, umpama kebun itu tidak disiram dengan hujan lebat, maka gerimis pun itu sudah mencukupi. Artinya kebun buah itu tetap tercukupi kebutuhan pengairannya sehingga produksi buahnya tidak berhenti walaupun hujannya nggak lebat, hanya hujan gerimis. Walaupun pada suatu ketika kita tidak bisa berinfak yang gede, yang banyak, tidak bisa bersedekah yang banyak, hanya mampunya misalkan sedikit, itu pun tidak masalah. Karena apa? Kebaikan dari infak sedekah itu pahalanya itu juga akan seperti kebun tadi yang tetap produktif, tetap terus menerus menghasilkan buah. Berarti amal baik kita, sedekah kita, infak kita, walaupun kadang-kadang sedikit, itu tetap hasilnya banyak. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah itu maha melihat dari ta'maluna, apa saja yang kalian kerjakan. Karenanya yakinlah dengan Allah Subhanahu wa taala, carilah hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama yang bernama Syekh Tantowi rahimahullah itu pernah memberikan nasihatnya begini. Dalam hidup itu utlub watruk ma la tudrok wa adrik ma la tudrok. Tinggalkanlah sesuatu yang tidak mungkin kau dapatkan, wa adrik ma la tudrok, dan kejarlah, dapatkanlah, fokuslah untuk mendapatkan yang tidak boleh engkau tinggalkan. Tinggalkan yang tidak mungkin kau dapatkan. Apa itu yang tidak mungkin kau dapatkan? Adalah ridhonya manusia. Jadi dalam kita beramal apapun jangan ada niat kepengin cari ridho manusia. Kalau kebetulan manusia itu senang dengan amal kita, menerima amal kita, ya alhamdulillah begitu ya. Kalau misalkan tidak, ya tidak apa-apa, memang itu bukan tujuan. Wa adrik ma la tutrok, tapi fokuslah untuk mengejar sesuatu yang tidak boleh kau tinggalkan. Apa itu? Ridho Allah, yaitu mencari ridho Allah. Ridho Allah ini harus fokus dikejar, karena ini barang penting, sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Kenapa sih tidak boleh mencari ridhonya manusia? Karena manusia ini diantaranya punya sifat yang kurang bagus. Apa itu? Manusia itu punya sifat tidak baik, hanya mau diapiki saja. Suatu ketika kita misalkan salah, maka kebaikan kita itu biasanya dilupakan. Salahnya itu diungkit-ungkit, dibesar-besarkan. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah itu sebaliknya, kita punya banyak salah, pernah melakukan baik, maka banyak salah itu dimaafkan, yang baik itu kemudian diterima. Maka lebih baik itu kita berurusan, bertransaksi dengan Allah saja, tidak usah terlalu memikirkan manusia. Jadi ya, apapun respon tanggapan manusia dari setiap amal kita, jadikan saja itu sebagai ujian. Yakinlah wallahu bima ta'maluna basir, bahwa Allah itu selalu mengawasi, selalu melihat apa saja amal perbuatan yang kita lakukan. Kita bersedekah, berinfak secara sembunyi-sembunyi, karena sedekah secara sir itu lebih baik daripada sedekah secara terang-terangan. Yakinlah Allah tetap mengetahui. Allah tidak akan mungkin keliru untuk memberikan balasan pahala. Demikian perumpamaan tentang orang yang berinfak di jalan Allah, diniati hanya mencari ridho Allah,
dan atas dasar keyakinan dan kepercayaan akan adanya pahala Allah. Perumpamannya tadi seperti kebun yang senantiasa disirami hujan sehingga selalu menghasilkan buah-buahan yang berlipat-lipat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga amal-amal kita sehingga benar-benar hanya diniati mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.